Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 125. Pria itu duduk di sebelahnya. Kak Zaki, selamat, ya, akhirnya dapat teman gelut haha. Jelita menggoda. Ia tahu pasti kakak iparnya itu merasa bangga karena anaknya yang dua cewek semua. Sekarang mereka dikaruniai cowok satu, Zaki pastinya juga senang mendapat teman yang satu gender. Terima kasih Jelita. Oh ya, dapat salam tuh dari junior-juniornya kakak. Ganteng-ganteng. Mau kakak kenalin? Jelita menggeleng cepat. Ish, nggak mau. Aku nggak minat sama abdi negara. Masa tiap kangen nanti malah ditinggal pergi. Ia mengerucutkan bibirnya. Mending sama pengusaha. Jadi nanti kita leha-teha di rumah bareng, tapi uang ngalir terus. Setidaknya punya waktu pacaran yang lebih banyak haha. Awas lo ya, nanti kena kutuk jodohan sama abdi negara. Laras mengingatkan. Mereka semua tertawa. Mengingat bagaimana Laras dan Zaki menikah dulunya. Dan mereka yang mengurus Jelita saat itu. Tapi saat lulus SMA, Jelita memutuskan untuk memulai karir sebagai model. Kebetulan dibiayai oleh budenya Zaki dalam hal mengembangkan bakatnya. Jadi setelah sukses dalam karirnya, Jelita memutuskan untuk pindah dan menyewa apartemen sementara, hingga ia nanti bisa membeli rumahnya sendiri. Sampai saat ini Jelita berusia 25 tahun, ia memutuskan untuk terus fokus pada karirnya. Padahal sudah banyak sekali lamaran ke Zaki yang datang melamar. Tapi Jelita menolak semuanya. Entah karena apa alasannya. Jelita lagi-lagi mendapatkan panggilan dari manajernya. Ia buru-buru meletakkan kembali bayi mungil itu ke dalam ranjangnya. Lalu mengangkat panggilan itu. Kamu di mana, sih? Ini udah telat ini, orang-orang udah pada nunggu. Acaranya bentar lagi mulai. Tak langsung disambut oleh suara omelan pria itu. Aku kesana sekarang. Begitu saja, Jelita langsung mematikan telepon. Inces siapin mobil, kita balik sekarang. Ia menyuruh pria bermake up tebal dengan gaya khas tulang lunak pada umumnya itu bergegas. Siap sayang. Ia kemudian keluar dengan berlenggak-lenggok. Beruntung pria tulang lemah itu dapat diandalkan. Yang kemudian menjelma menjadi asisten pribadinya. Jelita akhirnya pamit pada Laras dan Zaki. Kak, maaf aku nggak bisa lama-lama, aku harus pergi dulu. Titip kakakku ya Kak Zaki. Gadis itu mendaratkan ciuman terakhir pada sang bayi. Mas, kamu antar Gi. Laras menyuruh suaminya itu agar mengantar Jelita setidaknya sampai luar. Nggak usah, Kak. Aku lagi buru-buru. Nggak apa-apa. Pamit, ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Lita. Jelita langsung masuk ke dalam mobil. Sialnya ia tidak membawa sopir pribadinya, karena kebetulan ia juga nekat kabur dari manajernya demi menjenguk Laras ke rumah sakit. Ia nekat keluar kota dengan waktu dan jadwal sepadat itu. Nah sekarang tidak mungkin, kan menyuruh Inces menyetir. Yang ada mereka malah slow-mo seperti keong di jalan. Jadi, terpaksa Jelita ambil alih. Lah melihat jam di tangannya butuh sekitar 2 jam waktu normal, tetapi jika dia mengebut ia bisa sampai 1 jam kurang lebih. Jadi gadis itu menancap gas dengan gila. Menyalip beberapa kendaraan bahkan sesekali menerobos lampu lalu lintas saat tak ada polisi. Ya Tuhan Jelita, lo kalau mau mati jangan ngajak-ngajak. Inces memegang seatbeltnya dengan kuat. Ia merasa seperti diterbangkan oleh mobil itu. Jelita tak peduli, daripada manajernya mengamuk nanti. Jadi ia berusaha mengebut secara ugal-ugalan. Dengan kecepatan itu, ia berhasil menyalip truk-truk besar.
Sampai kemudian ia melirik kaca spionnya, ada mobil berwarna hitam yang menyalip dengan kecepatan 2 kali lipat. Jelita merasa diremehkan. Wah, nantangin. La kembali menancap pedal gas, mengejar mobil hitam yang meluncur di depan. Astaga Grandong. Hoa. Inces berteriak saat Jelita berhasil menyalip kembali mobil hitam itu. Senyum tersimpul di bibirnya yang mungil itu, ia merasa puas, tetapi sepertinya mobil hitam itu memang berniat mencari gara-gara. Tepat saat lampu lalu lintas baru saja berganti warna menjadi merah, mobil hitam itu menambah kecepatan dan menyusul. Jelita ternganga sesaat, tetapi kembali menancap. Gasnya dengan gila, tidak peduli suara klakson yang menyerangnya dari kiri kanan. Boleh-boleh. Kita lihat apa dia bisa ngelakuin ini. Jelita menarik senyum di bibirnya dan itu berarti ia menyusun rencana gila di otaknya. Inces menyadari itu. Nggak usah ngadinga. Ia menjerit saat Jelita menyalip mobil hitam itu. Masalahnya, ada truk besar yang lewat secara bersamaan di depan sehingga mobil mereka terjepit di tengah ruangan yang sempit. Suara klakson truk itu terdengar seperti sirene kiamat, yang berhasil menabuh jantung keduanya. Holy shit! Jelit membanting kemudi ke kanan dan berhasil mendahului mobil hitam itu. Tetapi jantungnya berpacu dengan gila. Napasnya memburu hebat. Sementara Inces hampir pingsan. Suaranya tercekal di tenggorokan, ia mau protes tetapi nyawanya sudah hilang separuh. Fuh, hampir aja. Jelita melihat kaca spion mobilnya. Mobil hitam itu sudah mengalah. Tidak lagi mengejar. La tersenyum bangga. Kau kan lo. Karena terlalu fokus melihat ke arah spion dan memerhatikan mobil hitam di belakangnya. Jelita tidak melihat ada mobil lain yang berbelok, ia mengerem mendadak. Dan mobil hitam di belakangnya juga tampak tidak siap dengan Jelita yang mengerem sehingga ia pun tak sengaja menabrak mobil belakang gadis itu. Ia mengereng. Ya Allah Jelita. Lu kalau mau mati sendirian aja jangan ngajak-ngajak Eike juga kels. Mobil sialan. Siapa sih yang belok nggak lihat kiri kanan? Ia melirik ke belakang. Mobil hitam itu juga menabrak mobilnya. Ia tambah kesal. Jelita meraih kacamata dan topinya. Lalu membuka seat beltnya dan keluar secara ugal-ugalan. Astaga nih anak. Inces menyusul keluar. Jelita sudah mengetuk pintu mobil itu dengan kasar. Bahkan menendang bannya. Orang di mobil hitam ini sejak awal tadi memang cari gara-gara dengannya. Woi keluar nggak? Jel, udah yuk nggak usah bikin gara-gara kita balik aja. Lagi buru-buru kan? Inces berusaha menahannya, tetapi Jelita kelihatannya keburu kesal. Enggak, lihat tuh Inces mobil gue sampai penyok gitu. Dia harus ganti rugi. Inces bingung bagaimana menjelaskannya. Padahal jelas-jelas Jelita yang mengerem mendadak. Tetapi rupanya ia memang sudah terlanjur dendam dari tadi. Di tengah perdebatan itu, seorang pria akhirnya keluar dari mobil, sama-sama mengenakan kacamata hitam. Ia melepaskan kacamatanya dan menghadapi dua makhluk itu dengan berani. Ada apa? Tanyanya dingin. Jelita langsung menoleh mendengar suara bariton itu, matanya melotot di balik kacamata besarnya. Mulutnya keluh saat melihat siapa pria yang berdiri di depannya saat ini. Dia adalah Sambara. Pria yang sejauh ini ia stalker mati-matian, yang selalu membuatnya membuka sosmed demi melihat info terbaru tentangnya. Kenapa diam? Ada apa? Kamu mau minta ganti rugi? Kalau begitu saya ingatkan, di sini. Kamu yang salah karena ngerem mendadak. Jelita masih saja mematung. Mereka sudah lama tidak bertemu, sudah lama sekali. Sungguh sebuah kebetulan mereka bisa bertemu di jalan dengan keadaan yang cukup awkward seperti ini.
Jelita mungkin bisa mengenali Samba dengan mudah, tetapi tidak dengan Samba. Apalagi dengan segala pernak-pernik di tubuh gadis itu yang mengenakan topi dan kacamata. Hitam sudah seperti cewek rempong super ajaib. Jadi ada apa? Samba kembali bertanya. Jelita masih saja bungkam. Mematung seperti patung manekin. Ia terlalu fokus menatap wajah Samba. Siapa sangka, dia akan bertatap muka dengan Samba hingga sedekat ini. Saking syoknya, Jelita sampai tidak bisa mengatakan apa-apa. Lidahnya seolah keluh. Melihat Jelita seperti itu, Inces yang berdiri di sampingnya greget juga. Akhirnya dia ambil alih. Mas ganteng, aduh. Maaf banget, sumpah. Kami yang salah kok. Inces mesam-mesem dengan genit, sementara Samba tetap saja memasang ekspresi dingin. Kepada mereka, ayo balik, Jel. Buruan. Inces menarik-narik lengan Jelita, sambil sesekali tersenyum. Kepada Samba yang hanya memperhatikan mereka dengan sorot mata tak bersahabat sama. Sekali. Jelita masih mematung, membuat Inces harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menariknya. Ya, meski Jelita itu perempuan, tetap saja susah. Inces kan tidak mau mengeluarkan kekuatan terpendamnya, apalagi di depan Samba. Akhirnya dengan sedikit usaha lebih keras, Inces berhasil memaksa Jelita masuk ke dalam mobil. Samba sendiri tidak terlalu peduli dengan Jelita dan laki-laki jadi-jadian itu. Dia sendiri langsung masuk ke mobilnya dan pergi begitu saja. Jelita menatap mobil Samba yang melaju pergi dari dalam jendela mobilnya. Hatinya seketika mencelos. Raut wajahnya yang semula syok dan pucat seperti bertemu setan berubah menjadi sedih. Inces heran melihat wajah sedih Jelita. Padahal mereka selamat dari keributan. Kalau saja Samba mau meladeni, Inces yakin mereka yang akan kalah. Jel, lo kenapa sedih gitu? Tanya Inces. Dia menarik dagu Jelita, membuat ekspresi sedihnya malah semakin jelas. Ditanyai seperti itu membuat hati Jelita langsung terkoyak. Mendadak, dia langsung menangis. Membuat Inces bingung dengan perubahan ekspresi Jelita yang ekstrim. Lah kok malah nangis sih? Kenapa sih Jelita, sayang? Ngomong dulu baru. Nangis lagi biar Eike paham. Jelita terisak-isak. Itu Samba, ensis. Inces mengerjap. Samba, cinta pertama lo dulu. Jelita mengangguk. Iya. Inces langsung melongo. Oh my god, ternyata mas ganteng itu yang bikin lo betah menjomblo sampai sekarang. Jadi hati lo tertawan sama dia ya? Jelita masih lanjut terisak. Samba itu sangat membekas di hati Jelita. Padahal sudah sangat lama mereka tidak saling bertemu satu sama lain, tapi sekali saja bertemu, hati Jelita langsung menggila. Tapi dia cakep banget emang, pantas aja lo nggak bisa move on dari cinta monyet lo itu, ucap Inces. Jelita langsung memukul lengan Inces dengan ekspresi cemberut. Ini mungkin seperti cinta monyet bagi orang lain, tetapi tidak untuk Jelita. Kalau memang hanya sekadar cinta monyet, sudah pasti Jelita mudah melupakan Samba. Namun, nyatanya apa? Dia masih memikirkan soal Samba hingga detik ini. Dulu saat mereka masih SD dan menjadi teman akrab, Jelita pernah bilang kepada Samba kalau dia ingin menikah dengannya agar mereka bisa sama-sama terus. Samba mengiyakan, katanya dia juga ingin bersama-sama dengan Jelita terus. Mereka sampai melakukan pinky promise. Padahal, itu semua hanya sekadar bualan bocah kecil, tapi bagi Jelita itu adalah hal yang amat membekas di hatinya. Jelita menunduk dan tersenyum kecut. Kayaknya dia juga nggak bakal ingat sama janji itu, gumamnya pelan.
Inces mendengar gumaman Jelita. Lo galau banget ya? Gila, efek satu cowok ganteng langsung bikin Jelita gue yang paling semangat langsung down gini. Jelita merengut. Ensis, jangan malah godain gue dong. Minimal dihibur. Inces tertawa. Dia melebarkan tangannya yang agak berotot itu. Kap, ututu. Sini Jelita cayang. Jelita tertawa pelan di sela-sela tangisnya. Setidaknya kekonyolan Inces lumayan bisa meredam kesedihannya. Jelita benar-benar merindukan Samba. Namun, tembok di antara mereka terlalu tinggi. Jelita bahkan yakin itu tidak akan bisa dilewati sampai kapanpun selama Samba masih membencinya. Hingga detik ini, Jelita masih ingat dengan tatapan penuh benci Samba sesaat sebelum dia dan Laras pergi. Dia akan selalu membenci Jelita, karena Laras pernah hampir membuat nyawa Cahya melayang. Udah lo nggak usah galau lah. Gimana kalau kejar aja? Gue yakin Mas ganteng itu nggak akan nolak elo. Jelita mengernyit. Apa sih? Nggak mungkin Inces. Dicoba dululah sayangku. Jelita menggeleng. Enggak, masalah gue dan Samba nggak sesederhana itu. Inces geregetan. Ya udah terserah lu deh, Eike, kan cuma kasih saran. Moga aja dia nggak duluan gandeng cewek lain. Jelita meneguk ludahnya sendiri. Di luar sok tidak peduli tapi sebenarnya dia selalu khawatir. Mereka bukan anak-anak lagi, dan selalu ada kesempatan untuk Samba bersama dengan seorang wanita. Sayangnya, Jelita bisa apa? Sesuai prediksi, Jelita datang terlambat. Begitu mobilnya sampai, para wartawan langsung mengerubunginya dengan jepretan kamera di mana-mana. Untunglah Jelita sudah persiapan tadi, jadi kamera-kamera itu tidak akan bisa melihat kalau dia baru saja menangis. Bertemu manajernya, Jelita hanya bisa memasang senyum polos. Pria itu sudah menyilangkan kedua lengannya di depan dada, siap untuk mengomel panjang lebar. Kamu ini, oh astaga, bisa-bisanya telat di acara penting kayak gini. Jelita menundukkan kepalanya. Maaf. Si manajer menarik napas panjang. Kalau saja Jelita bukan talent berbakat dan namanya sedang melambung tinggi, mungkin dia sudah membuangnya sejak kapan lalu. Klarifikasi yang benar. Awas aja kalau omongan kamu bikin gosip baru di media sosial. Jelita tersenyum lebar lalu memasang gestur hormat pada manajernya. Siap. Di luar, penggemar Jelita sangat antusias. Meskipun Jelita terlambat, mereka tetap setia menunggu kedatangannya. Para wartawan langsung mengerubunginya, menjepret wajahnya berkali-kali, dan menanyainya dengan berbagai pertanyaan. Jelita melambai-lambaikan tangannya di depan kamera. Halo. Maaf sekali karena saya terlambat. Saya baru saja jenguk kakak saya yang baru melahirkan. Buat Kak Laras dan Kak Zaki, selamat atas kelahiran anaknya yang ketiga. Pokoknya Jelita akan selalu doakan kalian. Jelita benar-benar pandai membawa diri di depan para wartawan. Dia selalu bisa mengendalikan situasi di saat-saat genting. Keterlambatannya saat itu seketika terampuni karena penguasaan dirinya yang bagus di hadapan wartawan dan para penggemar. Sementara itu, di tempat lain, Samba sampai di bandara. Begitu bertemu dengan Kiara dan Bunga, dua gadis itu langsung memeluk Samba. Kiara yang kelihatan lebih antusias saat bertemu Samba, sementara Bunga kalem-kalem saja. Bang Samba, kangen banget ih. Kiara yang memang lebih aktif tanpa sungkan melakukan skinship dengan pria itu. Samba tersenyum dan mengacak rambut Kiara. Nggak ada berubahnya kamu itu. Kiara tersenyum lebar, menampilkan gigi-giginya dengan semangat. Kiara memang lebih aktif dibandingkan dengan Bunga yang pendiam. Makanya,
Dia mudah saja berinteraksi dengan Samba meski lama tidak ketemu.